Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau kita melihat yang terjadi di Papua kemarin, beberapa orang mengatakan ini adalah peringatan bahwa sebetulnya mungkin masih ada bahaya tidak berasa bersama itu yang masih laten. Tapi ketika ada letupan-letupan seperti kemarin, ada hoax yang diduga kuat dilakukan oleh provokator, itu mudah sekali meletup begitu dan kemudian membahayakan persatuan kita. Kalau kita melihat apakah ini memang hanya terjadi di beberapa daerah tertentu seperti katakanlah di Papua, atau ini gambaran bagaimana perasaan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia secara umum, Bang? Ya, sebetulnya kalau kita bicara kebersamaan keindonesiaan ya, secara umum, pastilah hari ini sudah sangat baik ya. Jadi artinya kita tidak pernah lagi katakanlah perasaan-perasaan seperti itu terjadi di Sumatera Utara misalnya kan, apakah di Palembang atau di Jawa kan nggak ada. Nah, tetapi kita tidak berarti lalu memandang yang belum itu masih yang belum itu memang sedang tumbuh. Gitu kan. Nah, jadi katakanlah misalnya Papua ini sedang tumbuh. Nah, ini yang menurut saya harus kita waspadai. Semua kita harus mewaspadai ini. Makanya mestinya perasaan saling menghargai itu penting. Jadi masyarakat kita juga harus dimanapun kita harus menghargai masyarakat, apakah Papua, apakah orang Batak, apakah orang Nias, satu sama lain harus saling menghargai gitu. Nah, sebaliknya juga orang Batak, orang Papua, orang Manado juga harus menghargai juga orang lain gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, pastilah kita tidak mudah diprovok gitu. Kalau ini kan, kalau saya melihat ini kan kehebatan provokator ini. Nah, ini yang mestinya keharapan saya ya, intelligence mestinya harus mampu mencium ini. Dan aparat, terutama pemerintah daerah juga harus segera mampu untuk mengantisipasi. Kalau menurut saya, kalau antisipasi aparat, apakah itu terutama pemerintah daerah ya, ya juga kepolisian, TNI, kalau antisipasinya baik, mungkin letupan yang terjadi di di Malang, Surabaya itu tidak berkembang. Tapi kita hari ini kita jangan saling menyalahkan. Tapi kita bagaimana semua soal ini kita bisa atasi secara bersama-sama. Gitu. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan bertanya dulu kepada sosiolog. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan sosiolog Paulus Wirutomo. Pak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Paulus, kita sangat menyayangkan, kita menyayangkan apa yang terjadi di Papua kemarin. Pak Paulus, benar atau tidak kalau ada orang yang mengatakan sebetulnya di Papua khususnya mungkin ada perasaan ketidaksetaraan yang selama ini masih laten, yang kemudian ketika ada video viral yang mengatakan kata-kata tertentu yang sangat merendahkan mereka, itu sangat mudah kemudian meletupkan emosi saudara-saudari kita di Papua. Menurut Anda seperti apa, Pak Paulus? Ya, betul. Memang itu sebetulnya memang video yang viral itu memang mengandung suatu tujuan-tujuan provokasi ya. Nah, tetapi provokasi itu sebetulnya tidak akan efektif kalau situasi latar belakangnya yaitu secara sosial budaya itu baik. Secara sosial budaya kuat, maka provokasi itu tidak ada artinya. Maka kalau di Papua apa yang apa yang kurang baik, Pak Paulus? Begini, sebetulnya bukan hanya Papua, memang secara seluruh pada tataran nasional kita saat ini memang ada suatu sedikit kemerosotan di bidang integrasi sosial budaya kita ini. Ya, kita tahu bahwa waktu pilpres, juga pasca pilpres itu ternyata terasa ada suatu gangguan kesatuan dari kita ya bangsa ini. Oleh karena itu di saat-saat yang masih seperti ini, ketika ada provokasi itu dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, oke lah, saya kira aparat hukum kita itu masih cukup efektif. Buktinya
kerusuhan seperti itu bisa diredam dalam waktu yang sangat singkat. Yeah. Tetapi menurut saya yang lebih penting setelah itu adalah kita harus memperbaiki situasi sosial budaya kita yang agak merosot itu, yaitu integrasi budaya kita itu dengan cara praktis saja ya. Misalnya begini, saya setuju sekali dengan tindak lanjut dari Provinsi Jawa Timur bahwa mereka ingin membuat ruang-ruang perjumpaan. Nah, ini sebenarnya kata kunci kita adalah secara nasional memperbaiki ruang-ruang perjumpaan antar berbagai kelompok, baik agama, suku, dan kelas sosial dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Contohnya, saya dengar bahwa Provinsi Jawa Timur akan membuat apa yang disebut misalnya asrama-asrama mahasiswa Nusantara. Asrama nasional ya? Ya, apapun namanya, pokoknya itu adalah tempat dari penginap pertemuan asrama para dari mahasiswa di sana, mahasiswa yang bermacam-macam itu secara Nusantara. Jadi memang mungkin masih ada ya beberapa tempat yang tempat untuk anak-anak dari daerah-daerah tertentu sendiri secara sendiri. Tetapi menurut saya kita harus biasakan supaya mereka itu bercampur. Ya. Pak Paulus, nah, Paulus, waktu kita tidak banyak. Ini pertanyaan terakhir saya, Pak Paulus. Anda melihat tidak bahwa ada potensi letupan-letupan serupa lagi mungkin bisa terjadi di masa depan? Mungkin tidak hanya di Papua, di daerah-daerah lain di Indonesia. Anda lihat potensi itu tidak, Pak Paulus? Saya melihat potensi itu sekarang sedang sangat mudah terjadi. Sebab apa? Satu ya, sebab memang kondisi sosial budaya kita ini sekarang sedang agak dikacaukan, terutama oleh kegiatan politik yang terakhir kita itu. Lagi pula, untuk dalam rangka menghadapi sebentar lagi ada pergantian presiden secara resmi, pasti banyak orang yang ingin menggoyang itu. Jadi potensi itu ada. Tapi saya kira tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang saya juga melihat masyarakat kita mulai merasa ingin memperkuat persatuan lagi. Kita melihat sekarang gerakan-gerakan untuk menuju persatuan itu sudah mulai kuat. Tetapi makanya segera diatasi juga secara resmi pemerintah menyelenggarakan itu tadi, seperti ada asrama Nusantara buat mahasiswa dan sebagainya. Baik. Pak Paulus Surotomo, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Paulus. Menarik ini Bang Elman yang dikatakan Pak Paulus terakhir tadi bahwa ini adalah efek atau ekses dari kegiatan politik yang kemarin pertama. Lalu yang kedua, menjelang pergantian atau pelantikan presiden secara resmi ada orang-orang yang ingin menggoyang. Ini bagian dari provokasi-provokasi seperti itu, Bang? Ya kan secara konstitusi udah selesai sebenarnya kan. Betul. Tetapi kan orang-orang yang masih merasa katakanlah tidak menerima kenyataan itu kan masih ada kan. Terus berusaha? Terus berusaha. Ya mungkin ini harus kita waspadai. Mungkin jangan-jangan juga sampai hari ini juga masih ada yang ingin berusaha supaya tetap menggagalkan proses ini kan gitu. Demokrasi kan. Nah, ini, tapi ini kan sesuatu hal yang tidak mungkin kan. Nah, kewaspadaan ini harus kita tingkatkan terus. Dan genderang perang tetap mereka tabuh di luar sana. Jadi mereka selalu mencari bentuk-bentuk yang bisa membuat kegaduhan. Peluang-peluang itu. Nah, ini yang saya mau katakan, makanya pejabat-pejabat terutama ya harus menahan diri, jangan sembarang mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif, apalagi kalau itu bisa menimbulkan kerusuhan, ketersinggungan dan sebagainya. Gitu. Jadi saya sih melihat apa yang terjadi kali ini ya sebetulnya kan sederhana kan, ketersinggungan karena konon katanya ada pernyataan yang tidak mengenakan hati kan. Betul. Dan apakah itu benar? Belum tentu juga benar. Tapi saya bersyukur seketika itu juga Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Malang segera minta maaf kepada mahasiswa Papua yang ada di Malang dan Surabaya. Ini menurut saya suatu kemajuan. Pemerintah daerah langsung mengaku salah. Kalau melihat diduga kuat penyebab atau peletup
dari kerusuhan ini adalah video viral. Kalau kita ingat waktu Mei tahun ini Bang, kerusuhan di Jakarta, pada saat itu Menkominfo langsung dengan cepat meredam penyebaran medsos. Kita merasakan sendiri handphone kita menjadi lebih lambat daripada biasanya dan susah mengirimkan gambar dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini. Ini yang saya mengatakan ini kan suatu kelambanan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ini kan. Nah, kenapa? Mestinya begitu melihat ada letupan seperti ini, sasaran yang harus kita rem ya media sosial kan. Nah, ini yang mestinya harus dicari akal, dicari upaya bagaimana supaya sementara jangan dulu bisa menyebar. Iya. Nah, kalau katakanlah waktu 21-22 Mei yang lalu bisa, kenapa ini tidak bisa? Nah, di sini mestinya kerjasama seluruh aparat pemerintah, apakah BIN, apakah Polri, apakah TNI, dan juga Menteri Komunikasi dan Informasi ini. Sosiolog Paulus tadi mengatakan kalau kondisi kerekatan bangsa ini sudah baik, sebetulnya mau diprovokasi seperti apa tidak bisa. Bagaimana merekatkan itu akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Elman, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maluku. Ada Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita menjaga Indonesia tetap damai ini seperti apa seharusnya Pak Agus? Ya benar Pak, ini kemarin juga setelah mendengar berita kejadian di Surabaya dan Malang itu sebenarnya itu bagian dari kondisi nyata pemangku kepentingan khususnya Pemda. Halo, Pak Agus. Artinya setiap Pak. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya. Artinya bahwa perubahan dinamika itu ada pengakuan ego sektoral yang banyak nanti dilatar belakangi oleh ketertinggalan daerah, rasa memiliki kedaerahan ini perlu direduksi, artinya perlu digabungkan menjadi satu kekuatan bangsa. Saya setuju dengan Pak Presiden ini yang menyatakan bahwa ketertinggalan daerah itu perlu diatasi. Itu sebagai rasa kebangkitan nasionalisme baru. Sehingga ada ketertinggalan katakanlah ego sektoral itu bisa diatasi. Oke. Mungkin dengan itu pertama landasan ekonomi itu lalu pengakuan itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus di Maluku. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Agus ada Pak Fuad di Purwokerto, Jawa Tengah. Pak Fuad, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak Fuad. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana kita menjaga Indonesia damai ini? Saya prihatin ini, Indonesia sering terjadi. Saya berpendapat bahwa berulang-ulang tokoh-tokoh kita tingkat nasional mengajak memelihara kedamaian, menjaga kedamaian. Tapi tidak pernah bagaimana cara menjaga kedamaian, itu yang saya sayangkan. Jadi sering terjadi seperti inilah, hanya personal, menyinggung ke suku, jadilah hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya harusnya kita itu saling menjaga dengan tidak mempermasalahkan keyakinan agama atau suku. Yang contohnya yang sering kita dengar waktu kampanye, ada salah satu partai yang mengatakan tolak poligami, terus dukung partainya. Itu kan poligami kan keyakinan. Dan jangan dimasalahkan sebenarnya. Kalau dimasalahkan dia akan ribet. Itu keyakinan. Soal keyakinan ya. Iya. Baik. Terus, Mas. Terima kasih Pak Fuad di Purwokerto, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Fuad ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah juga. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Indonesia damai. Kami turut prihatin atas insiden di Papua dan Papua Barat kemarin atau pasca peringatan HUT RI yang ke-74. Seharusnya ini tidak akan terjadi ketika tidak ada provokasi isu SARA. Isu SARA sangatlah sensitif atau sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan, dalam satu keluarga rumah tangga saja bisa bertengkar hanya gara-gara isu SARA. Apalagi ini berbicara yang skupnya lebih besar, yaitu menyangkut etnis, suku, agama maupun golongan.
Kita baru saja memperingati HUT RI ke-74, harusnya ini menjadi tanggung jawab refleksi bahwa kemerdekaan ini dibayar dengan sangat mahal, dengan tumpahan darah, nyawa, dan harta benda. Kita bangsa Indonesia saat ini diwariskan kemerdekaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dan ini walaupun kita berbeda-beda, kita disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua Indonesia, semua adalah saudara. Begitu pula saudara kita yang ada di Papua maupun Papua Barat. Pak Bambang, langkah konkret Pak untuk mempererat persatuan setelah kejadian ini seperti apa Pak konkretnya Pak Bambang? Saya rasa ini memang ada momentum-momentum yang berkait dengan kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara. Saat ini kan sedang akan ada pelantikan presiden. Saya yakin bahwa ini ada hubungannya dengan itu semua. Ada pihak-pihak yang masih belum ikhlas. Ya, oleh karena itu seyogyanya bangsa Indonesia, mari kita refleksi dengan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini benar-benar dibayar oleh pahlawan kita dengan susah payah, harus diingat, dengan harta benda, dengan nyawa. Baik. Ini harus menjadi refleksi kita bersama. Kita Harus semua adalah sejarah. saudara, kita semua adalah Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Saya berusia 66 tahun. Saya ingat waktu saya masih SD, selalu menyanyikan Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu terdiri dari Sabang Merauke. Nah sekarang kenapa sekarang seolah-olah ada isu yang mudah sekali, rentan sekali untuk memecah belah bangsa. Saya ingat bahwa setiap hari kami diajari bahwa negara Indonesia itu diperjuangkan dengan tumpah darah seluruh pahlawan di negeri ini. Tanpa persatuan, tanpa itu tidak akan tercapai kemerdekaan. Kemerdekaan itu dicapai karena adanya kesatuan bangsa Indonesia. Tidak akan mungkin merdeka Sumatera saja, tidak akan mungkin merdeka Jawa saja, tidak. Itu karena ada satu bangsa, Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Kita jadi merdeka. Nah, cuma yang saya inginkan dalam hal ini pihak yang berwajib juga harus arif, harus bijaksana dan tegakkan hukum. Kalau memang ada yang memprovokasi seperti di Surabaya, itu tolong tindak. Tapi juga kalau ada yang mengkhianati NKRI, juga ditindak. Jadi hukum adalah segala-galanya dan hukum adalah equal. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa menyoroti soal banyak sekali yang harusnya dilakukan. Tadi Pak Edward terakhir Bang Elman mengatakan dari kecil sudah diajarkan bagaimana bersatu. Nah ini mungkin juga menjadi pertanyaan, apakah sampai sekarang anak-anak kita masih diajarkan bagaimana bersatu Bang? Bagaimana Bang? Ya kalau kita lihat 17 Agustus kemarin ya, mungkin Leo punya tetangga juga kan, saya juga punya tetangga. Apakah seluruh tetangganya Bung Leo memasang bendera merah putih? Ada yang masang tapi sebagian juga tidak pasang. Ya, sama, di dekat rumah saya juga ada juga yang tidak kan. Artinya memang menghormati katakanlah bendera pusaka itu tetap harus digaungkan gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Jangan-jangan mereka juga pemahamannya berkurang kan. Itu sebabnya menurut saya di sekolah, di mana pemahaman merah putih, pemahaman NKRI, pemahaman Pancasila, pemahaman satu bangsa, satu tanah air, ini harus tetap digelorakan. Kalau ada yang mengatakan itu berarti kembali lagi ke zaman Orde Baru, itu indoktrinasi, dipaksa untuk menghormati bendera dan sebagainya, itu bagaimana Bang? Bendera ini kan memang sepanjang masa harus kita, bahkan kita ya mungkin berlebihan kalau kita bilang kita sakralkan kan. Itu kan sesuatu yang harus kita hargai, kita hormati. Nah, menurut saya apa yang terjadi kayak di Papua kemarin kan ya pasti karena yang utama memang ini provokator. Saya pastikan ini ulah provokator. Ada provokasi. Ada provokasi gitu kan. Nah, itu yang sebabnya saya mengharapkan petugas juga jangan salah tangkap gitu ya. Jadi yang ditangkap mestinya provokatornya. Bukan memeriksa mahasiswanya lebih dulu kan. Jadi menurut saya sih mahasiswa ini terprovokasi. Ada provokator. Nah ini yang saya lihat di Malang dan Surabaya ini. Karena ulah mereka ini memang sampai ke apapun pasti akan ada. Apalagi mungkin juga ini bagian daripada kekacauan mereka terhadap hasil pilpres. Nah ini harus kita waspadai. Jadi itu yang saya mau katakan ya, aparat keamanan terutama intelijen tidak boleh tidur.
Nah, saya juga mengharapkan misalnya ya Kementerian Informasi dan Komunikasi ini juga harus waspada. Begitu ada kejadian seperti ini langsung cepat ya. Cepat. Iya. Kayak 22 Mei yang lalu kan bisa. Cepat sekali. Langsung dia perlambat semua penyebaran gambar. Nggak apa-apa. Biar ada yang marah juga nggak apa-apa. Untuk tegaknya NKRI apapun harus kita lakukan. Tidak bisa kita bikin semua orang bahagia begitu, happy begitu. Yang penting adalah keselamatan harus bangsa. Ada juga yang tidak bahagia. Yang bahagia tetap bahagia, yang tidak bahagia ya nggak apa-apa sementara. Pertanyaan mendasar adalah begini Bang, bagaimana tetap bisa menumbuhkan semangat bersama sebagai satu bangsa, mencintai negara ini tanpa perasaan terpaksa, karena kalau itu timbul dari dalam hati ketika kita bersyukur kita menjadi satu bangsa, mau ada provokasi seperti apapun harusnya tidak bisa. Itu akan kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau bukan kita yang mengusahakan Indonesia damai, Indonesia tidak akan damai. Jadi ke depan Bang, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama seluruh masyarakat ya di tanah air harus bisa menerima apa adanya siapa saja. Ya, etnis manapun, agama manapun, apapun latar belakangnya. Apapun latar belakangnya itu adalah saudara sekandung kita. Sama-sama satu bangsa. Sama-sama satu bangsa. Misalnya tiba-tiba ada orang Papua merantau ke Samosir sana, terimalah itu sebagai saudara kandung kan gitu kan. Nah, tetapi yang paling utama juga saya pikir juga ya para tokoh, para pemimpin Papua juga harus memahami bahwa ada hal yang harus kita cepat kerjakan gitu. Jadi bagaimana mereka juga sebagai orang yang ditokohkan dan orang yang memang ya jadi gubernur, bupati, wali kota ya harus mampu mengedukasi teman-teman kita yang ada di Papua untuk menyatakan bahwa kau Aceh juga tanah air kau, Samosir juga tanah air kau, Makassar juga tanah air kau, Manado juga tanah air kau. Itu tanah air kita itu. Jadi jangan tanggung dan rasa sungkan. Itu juga saudara-saudara kita. Nah ini harus ditanamkan. Jangan pernah ada katakanlah pemimpin di Papua mengatakan itu memang kita ini kita ini susah dah kalau kita. Jangan. Karena mereka jauh lebih efektif untuk bisa mengedukasi teman-teman Papua daripada yang lain. Kalau yang lain pasti kan tidak mudah. Ada hambatan psikologis, ada hambatan apa kan gitu. Nah, tapi kalau sesama pemimpin dari Papua menjelaskan ini, akan pasti didengarkan. Pasti akan didengarkan. Benar kata. Nah, dan mungkin perlu juga misalnya dari Papua sekali-sekali dibiayai oleh Pemda atau apa ya katakanlah berdharma wisata ke daerah, katakanlah ke Samosir, wah itu tanah air kita. Mau kemana lagi? Misalnya ke Bengkulu. Supaya kenal ya. Supaya kenal gitu. Karena tak kenal tak sayang juga. Nah, masa hanya kita yang tahu Raja Ampat? Mereka juga harus tahu dong. Gimana Danau Toba dan sebagainya gitu. Jadi supaya kita sama gitu ya. Dan juga termasuk juga katakanlah di departemen-departemen pemerintah atau di BUMN ya terimalah semua secara fair gitu ya. Jadi jangan ada ini jangan. Jadi ketika dia punya kemampuan dan memang sangat mumpuni, ya terima gitu. Jangan karena sukunya, jangan karena agamanya, kemudian karena berbeda jadi disisihkan, jangan. Ini 74 tahun loh kita sudah merdeka kan. Ini hal-hal seperti ini jangan ada lagi yang katakanlah ini lebih hebat, ini tidak hebat. Semua kita sama. Jadi kalau ini terjadi menurut saya sih letupan-letupan ini secara perlahan-lahan akan kita bisa lupakan. Terkait penyalahgunaan medsos dan telepon pintar, karena hampir semua jempol kita sekarang sudah setiap hari memencetnya, apa yang bisa kita lakukan Bang untuk meredam hal-hal seperti ini? Ya kalau saya sih sekaligus saya mau katakan ya kita semua jangan mudah percaya. Jadi terutama juga ya masyarakat dari teman Papua juga kalau mendengarkan sesuatu seperti ini jangan percaya. Demikian juga kita. Ketika kita dengar bendera begini-begini, apa iya? Saya nggak yakin itu. Pastikan dulu. Dan itu ulah provokator. Jadi sekali lagi saya mau katakan aparat segera cari siapa provokator ini dan tangkap.
Biar dari ormas manapun. Baik. Itu penting itu. Semoga kita sama-sama bisa menjaga kedamaian Indonesia. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi.